Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'du. Teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua yang kami cintai, yang kami sayangi, jadikanlah orang tua kita sebagai raja dan ratu di hati kita. Apa yang menjadi tugas orang tua kita selama ini, mereka sudah selesai melaksanakan tugasnya. Dari mulai membesarkan kita, dari mulai mencarikan kita sekolah yang terbaik, dari mulai mencarikan kita guru-guru yang terbaik, dari mulai menyediakan kita makanan, dari kita bayi, dari kita di dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita disusui, sampai kita besar, sampai kita dewasa. Tugas orang tua kita terhadap kita sudah selesai. Mereka sudah menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka sudah menjalankan tugas mereka, amanah mereka dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tugas mereka sudah selesai. Tugas kita sekarang yang sudah dewasa adalah menjaga orang tua kita, merawat orang tua kita, membantu orang tua kita, melindungi orang tua kita. Adapun ketika kita sudah punya anak, Allah Subhanahu wa taala tidak mendesain orang tua kita untuk mengurus anak kita. Allah Subhanahu wa taala mendesain orang tua kita untuk membesarkan kita, hanya untuk membesarkan kita, mencintai kita, menyayangi kita, membesarkan kita dari kecil, dari bayi sampai besar. Itu tugas orang tua kita sudah selesai sampai situ. Ketika kita Allah Subhanahu wa taala anugerah anak, amanah anak, ya tugas kita sebagai yang punya anak untuk merawat dan membesarkan anak-anak kita. Zaman sekarang ini kebalik ya. Kadang ada yang sudah punya anak tapi anaknya diurus sama kakek neneknya. Padahal kakek neneknya sudah sepuh, sudah tua, sudah waktunya merasakan hidup santai, hidup nikmat, hidup nyaman, tidak terbeban apapun, tapi masih dibebani oleh anak-anaknya yang menyerahkan keturunannya untuk dibesarkan oleh kakek neneknya. Mari kita sadari bersama bahwa tugas orang tua kita sudah selesai. Tugas orang tua kita dalam membesarkan kita, mengurus kita sudah selesai. Waktunya sekarang tugas orang tua kita, waktunya mereka sekarang menikmati hidup. Ya, waktunya kita sebagai anak itu membantu orang tua kita, merawat orang tua kita, ya, membahagiakan orang tua kita. Itu tugas kita sebagai anak. Agar apa? Agar orang tua kita hidupnya nikmat, hidupnya enak, hidupnya penuh dengan berkah, hidupnya penuh dengan rahmat Allah. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita adalah raja dan ratu dalam kehidupan kita. Orang tua kita adalah pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibebani lagi dengan harus mengurus anak kita, tetap banget dan lain-lain, sampai ada yang harus mengantar anak kita sekolah, sampai ada yang harus ikut cawe-cawe membesarkan anak kita. Orang tua kita sudah selesai menjalankan tugasnya. Gantian kita yang menjalankan tugas kita sebagai anak, membahagiakan orang tua kita, merawat orang tua kita, membahagiakan orang tua kita, menjaga orang tua kita, melindungi orang tua kita. Gantian kita yang merawat mereka, gantian kita anak yang merawat orang tua kita. Ketika sudah menikah, mau itu mertua ataupun orang tua kandung, sama, mereka semua adalah orang tua kita semua. Orang tuanya istri adalah orang tua kita, orang tuanya suami adalah orang tuanya kita. Kita cintai mereka, kita sayang mereka sebagaimana kita mencintai orang tua kita sendiri. Kita menjaga mertua kita sebagaimana kita menjaga orang tua kita sendiri. Kita membahagiakan mertua kita sebagaimana kita membahagiakan orang tua kita sendiri. Kita berbakti pada mertua kita sebagaimana kita juga harus berbakti pada orang tua kita sendiri. Mari sama-sama kita benahi, kita perbaiki diri kita sendiri. Berusaha menjadi anak yang baik, berusaha menjadi anak yang berusaha menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Berusaha menjadi anak yang bisa menjadi kebanggaan orang tuanya, berusaha menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Baginda Nabi Muhammad SAW pribadi yang sangat sempurna, yang sangat bisa diteladani. Beliau sangat mencintai orang tuanya, sangat memuliakan orang tuanya. Para sahabat Nabi pun sama, beliau sangat mencintai dan memuliakan orang tuanya. Sebagaimana Uwais Al-Qarni yang juga begitu sangat menghormati, mencintai orang tuanya. Uwais Al-Qarni adalah salah satu contoh beliau pribadi yang mungkin di dunia nggak dikenal, tapi di akhirat, di surga beliau dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang besar kecintaannya terhadap orang tuanya. Semasa hidupnya beliau ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi tidak bisa karena beliau memilih untuk menjaga ibunya, beliau memilih untuk menemani ibunya, beliau memilih untuk membahagiakan ibunya. Bahkan hingga Rasulullah SAW wafat pun beliau tidak bisa sempat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW hingga sekian puluh tahun kemudian bertemu dengan Sayyidina Umar dan para sahabat. Sampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni, dan Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan pada sahabat meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk mengampuni, untuk Uwais Al-Qarni mendoakan para sahabat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan dosa-dosa para sahabat. Itu akhlak mulia seorang anak pada orang tua. Cintailah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, jadikanlah orang tuamu, mertuamu sebagai ratu dan raja di dalam hati kita. Semoga kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Semoga Allah jadikan, ya Allah jadikanlah kami menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Ya Allah jadikanlah kami menjadi anak yang bisa menjaga dan juga merawat orang tua kami dan mertua kami. Ya jadikanlah kami menjadi anak yang bisa menjadi pintu surga buat orang tua kami. Jadikan, tempatkan, siapkan selalu, buatkanlah istana yang megah, yang indah di surga untuk orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi yang berbakti pada orang tua. Jadikanlah kami menjadi yang soleh-solehah, ya Allah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.